Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Umi Nusfirata Najiah. Teman-teman sekalian, saya ingin membacakan satu tulisan yang pernah saya baca. Kalau kalian tidak memiliki apa yang kalian sukai, maka berusahalah menyukai apa yang kita miliki sekarang. Gimana teman-teman? Setuju? Kenapa kita selalu mencari yang tidak ada, itu tidak akan habisnya. Teman-teman sekalian, yuk kita simak video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kodahu ilah menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anak lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin mengupas satu surat wal asri, surat al-asri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat watawa saubil haqqi watawa saubis sabar. Di surat ini terkandung makna yang dalam loh teman-teman. Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Jadi kalau Allah boleh bersumpah demi apa saja. Di dalam Al-Quran ada demi kuda berlari, demi waktu asar, demi apa lagi, banyak ya sumpahnya Allah. Tapi kita sebagai hambanya Allah hanya boleh bersumpah wallahi, demi Allah. Nah, dalam hadis diterangkan kalau Allah memulai satu ayat, satu surat diawali dengan sumpah, itu berarti harus perlu ekstra perhatian dari kita sebagai hambanya Allah. Dalam surat ini Allah bersumpah demi waktu asar. Innal insana lafi khusri. Inna, sesungguhnya, al insana, semua manusia, lafi, niscaya di dalam khusrin, kerugian. Nah, semua manusia oleh Allah dihukumi dalam keadaan rugi. Di hadis diterangkan kalau dalam keadaan rugi alias dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Untung saja teman-teman sekalian, ayat ini belum titik, masih koma. Ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illa, kecuali yang tidak rugi adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mau beramal yang baik. Nah, berarti terbuka lebar untuk kita semua, tidak termasuk orang-orang yang rugi. Untuk itu teman-teman sekalian, jadikanlah diri kita orang-orang iman. Apa sih yang disebut orang iman? Orang iman adalah orang-orang yang taat atas perintahnya Allah dan perintahnya Rasul, sesuai dengan 2 kalimat syahadat, sesuai dengan janji kita. Bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti mau mentaati Al-Quran, karena Allah kan gaib, tidak berwujud. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulnya Allah. Mau tidak mau kita taat pada sunnah beliau.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikerjakan apa adanya, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Niat mukhlis lillah karena Allah, itulah yang disebut orang iman. Kalau ditambah jatuhnya menjadi bid'ah, kalau dikurangi jadi khianat. Tidak boleh, harus apa adanya. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Itulah yang disebut orang-orang yang iman. Setelah tahu, tentu saja kita amalkan, beramal yang baik. Baik di sini teman-teman sekalian sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Lagi-lagi harus sesuai, karena baiknya manusia belum tentu baiknya di mata Allah. Ya apa ya? Malah kadang-kadang baiknya di mata Allah terasa berat di diri kita. Benar apa benar? Jadi di sini adalah beramal baik sesuai tuntunan Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Apalagi terusnya tadi, watawasau bil haqqi, ya, mau berwasiat barang yang hak. Barang yang hak ini adalah, kalau keterangannya di dalam al-hadis adalah Quran dan hadis, itu barang hak. Barang hak yang bisa menyelamatkan kita semua ke dalam surganya Allah. Jadi teman-teman, beramal solih itu khusus untuk diri sendiri, tidak cukup mengatakan kita masuk ke dalam surganya Allah. Ada perintah lain, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berwasiatlah kalian dengan barang yang hak, Quran dan hadis, dan berwasiat dengan sabar. Kenapa harus dikintili dengan sabar? Karena teman-teman sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak gampang. Banyak orang gak seneng, banyak orang yang mencemooh. Kenapa? Tidak sesuai dengan selera mereka. Makanya harus berwasiat dengan sabar. Dimulai dari diri sendiri. Ciptakan diri kita sebagai hamba-hamba iman yang baik, yang soleh, yang solehah, yang taat tanpa reserve. Tidak ada kata kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, tidak ada. Harus apa adanya. Setelah jadikan diri kita hamba yang benar, karena ada orang iman yang terlihatnya benar, ternyata tidak benar. Iya Pak, iya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, karena agama Islam berpecah belah menjadi 73 bagian. Contoh simpel teman-teman sekalian, perempuan-perempuan berkerudung, berhijab. Ada yang benar, ada yang kurang benar, dan bahkan ada yang tidak benar. Ini menandakan terlihatnya benar belum tentu benar kalau disambung-sambungkan dengan perintah Allah dan Rasul. Perintah yang benar berkerudung, tutup hijab seperti saya ini, menutupi, dirembehkan ke dada, kemudian bajunya syar'i, tidak ketat, tidak melekat di badan, ya, juga tidak, kalau pakai celana tidak ketat, gombrong, dan tidak dimasukkan ke dalam celana. Ya, jangan sampai mengundang nafsu setan itu. Nah, ternyata di kehidupan sehari-hari banyak orang-orang berhijab yang kurang pas. Ya Pak ya. Nah, setelah kita benar, berusaha benar, karena memang tidak ada orang yang sempurna, mulailah kita ajarkan ke ahli baiti, ke rumah kita, karena perintahnya dari Nabi Muhammad, sampaikanlah walaupun satu ayat, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa-apa yang pernah aku ajarkan walaupun hanya satu ayat. Jadi perintah kita
perintah untuk kita semua teman-teman. Kalau kita tidak ingin dicap oleh Allah sebagai orang yang rugi. Ya apa ya? Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mana teman-teman? Punya ilmu Quran dan hadis, yuk kita sampaikan dengan sabar, karena mungkin ada orang-orang yang tidak silat. Tetap sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadilah orang-orang yang sabar. Teman-teman sekalian, video saya kali ini ingin menjadikan diri kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Sorry ya teman-teman, biasa kalau lagi bicara tentang agama selalu seperti ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.